Assalamualaikum, perkenalin aku Nabila Nurul Fikri dari jurusan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Di sini aku mau coba mempresentasikan tentang analisis data prediksi penyakit jantung yang ada di Indonesia. Kenapa tertarik? Karena Indonesia menempati urutan ke-6 jumlah kematian tertinggi yang diakibatkan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Datanya aku ambil dari Kaggle menggunakan manual download. Lalu setelah di-download, datanya dibersihkan, diidentifikasi dulu dan dibersihkan menggunakan Python. Terlihat datanya ada 158 sekian baris, 158.000 sekian baris, dan ada 28 kolom. Lalu untuk presentasi missing value-nya hanya ada di satu kolom, yaitu kolom alcohol consumption dengan presentasi 59,9%. Untuk duplikat datanya tidak ada. Untuk format yang tidak terstandarisasi juga tidak ada. Namun di sini ketika mendeteksi outlier ada beberapa kolom terdeteksi, yang mana wajar karena ini data kesehatan, jadi pasti ada angka di mana tidak pada umumnya. Dan untuk outlier ini, karena ini data kesehatan, aku tidak coba membatasi menggunakan capping AQR. Lalu untuk nilai salah atau negatif, di sini ada 14 baris dan aku imputasi menggunakan nilai absolut. Setelah menggunakan Python, datanya bersih dan yakin. Untuk yang kolom alcohol consumption, aku imputasi menggunakan kata undefined. Lalu setelah itu datanya bersih dan yakin bisa dianalisis, lalu berganti menggunakan tools Excel. Di tools Excel dipisah-pisahkan mana tabel fakta, mana tabel dimensi. Tabel faktanya ada 1, sedangkan tabel dimensinya ada 18, sehingga arsitek datasetnya seperti ini, yaitu star scheme seperti terlihat. Lalu datasetnya mau diapain sih? Nah, ini ada 3 tujuan utama untuk dianalisis. Yang pertama ada mengidentifikasi hubungan antara indikator medis seperti kolesterol, gula darah puasa, tekanan darah tinggi, obesitas dengan insiden penyakit jantung. Yang kedua, mau tahu seberapa besaran demografinya, seperti wilayah tinggalnya, apakah di perkotaan atau pedesaan, lalu ada gendernya, dan ada tingkat pendaptatannya pasien penyakit jantung. Yang ketiga ada evaluasi efektivitas program pre-screening dan penggunaan obat. Di sini teknik query SQL yang digunakan ada 3. Yang pertama fungsi agregasi dasar, ada count, sum, dan average. Yang kedua ada pengelompokan dan filter agregasi seperti group by dan having. Yang ketiga ada penggabungan tabel menggunakan join. Hasil analisisnya yang pertama yaitu hubungan indikator medis dan insiden serangan jantung. Rata-rata kolesterol total pasien berada di kisaran 204 mg per desiliter. Kategorinya di batas tinggi.
Lalu yang kedua ada pasien dengan kondisi hipertensi mendominasi proporsi kasus serangan jantung. Lalu rata-rata kadar gula darah puasa pada pasien pria yaitu mencapai 111 mg per desiliter, masuk kategori prediabetes tinggi. Yang terakhir, kombinasi penderita obesitas dan hipertensi, terutamanya di wilayah rural atau perkotaan, menunjukkan rata-rata kadar kolesterol paling tinggi yaitu mencapai hampir 200 mg per desiliter. Untuk hasil analisis yang kedua, yaitu berdasarkan demografi dan wilayah urban mencatat kasus serangan jantung lebih tinggi dibandingkan yang rural, namun rata-rata kolesterolnya relatif sama di kisaran 204 mg per desiliter. Untuk tingkat pendapatan atau tingkat income, pendapatannya yang moderat memiliki lebih banyak kasus serangan jantung dibandingkan tingkat pendapatan lainnya seperti high atau low, dengan kasus dengan kasus mungkin sekitar 39%-an dibandingkan tingkat pendapatan yang lain. Lalu untuk jenis kelamin atau gender, pria mendominasi kasus serangan jantung dibandingkan wanita, dan rata-rata gula darah puasanya juga lebih tinggi, yaitu di sekitar 111 mg per desiliter. Mungkin kenapa jenis kelamin pria lebih mendominasi, karena di wanita ada hormon estrogennya itu lebih tinggi dibandingkan yang punya pria, dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk melindungi pembuluh darah tetap lentur. Lalu di hasil analisis yang ketiga, faktor resiko medis dan klinis ada dibagi menjadi 4. Untuk hipertensi dan obesitas, wilayah rural menghasilkan rata-rata kolesterol paling tinggi, yaitu hampir di 200 mg per desiliter. Yang kedua, program screening gratis terbukti efektif dalam memetakan atau mengidentifikasi pasien serangan jantung pada kelompok penderita hipertensi. Yang ketiga, pasien riwayat penyakit dan penggunaan obat. Pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung namun rutin mengonsumsi obat jantung mencatatkan insiden kejadian serangan jantung berulang lebih rendah dibandingkan yang tidak. Yang terakhir ada kolesterol high risk. Rata-rata rasio LDL atau HDL mencapai tingkat tinggi, yaitu 2,26 pada kelompok pasien berisiko komplikasi, yaitu hipertensi dan juga diabetes. Kesimpulannya ada 2. Pertama, kasus serangan jantung lebih banyak terjadi pada penduduk wilayah perkotaan, dan kelompok gendernya yaitu pria, mungkin disebabkan karena hormon estrogen tadi. Yang kedua, kepatuhan konsumsi obat dan deteksi dini via screening terbukti cukup penting atau cukup krusial dalam menekan angka serangan jantung berulang. Lalu untuk rekomendasi bisnis dan operasionalnya aku ambil 3. Kementerian atau Dinas Kesehatan perlu memperluas jangkauan program screening gratis ke area perkotaan dan pekerja pendapatan menengah. Yang kedua, rumah sakit atau layanan kesehatan bisa fokus pada manajemen preventif untuk pencegahan komplikasi hipertensi dan diabetes, dan pengawasan kepatuhan obat. Dan yang terakhir, untuk perusahaan asuransi kesehatan bisa memanfaatkan profil resiko dari calon klien,
Bisa dilihat dari rasio kolesterolnya dan riwayat penyakit lain untuk penempatan premi yang lebih adil. Sekian penjelasan analisis prediksi penyakit jantung yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.